Sedikit cerita bahwa saya sebagai seorang istri belum pernah meminta benda-benda mahal. Saya cuma minta satu saja yang sampai sekarang saya jarang dapat dari suami, yaitu perhatian. Dengarkan nih antum nih. Jujur saya ingin seperti tema pengajian hari ini. Namun apa saya harus selamanya begini? Dia lebih sering memandang HP daripada saya. Bahkan untuk menggandeng tangan saya pun seperti sulit sekali untuknya. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Nih jamaah, ana pernah berjumpa dengan dua istri jenderal ketika haji. Dia panggil ana waktu mahasiswa, Syafiq sini kata dia. Tolong suami-suami kita dikasih nasihat. Kalau bicara harta jangan ditanya. Mereka cukupin kita semuanya. Tapi sampaikan kita itu butuh perhatian. Masya Allah jemaah. Rasulullah SAW begitu perhatian sama istrinya. Kalau masuk rumah dia bantuin istrinya SAW. Sebagian suami masuk rumah langsung tidur. Ngorok kadangkala. Rasul SAW nggak langsung tidur. Dia ngobrol sama istrinya. Diperhatikan istrinya. Istrinya bercerita, pernah Aisyah itu cerita panjang jemaah. Hadis Ummu Zara. Nabi SAW dengerin sampai selesai. Ini perhatian. Kadangkala suami sudah tahu dengan ceritanya. Bang, engkau tahu bang, ada kejadian. Oh iya sudah tahu. Nah, itu kejadian lama sebenarnya itu. Antum seharusnya jadi pendengar yang baik. Dengarkan, Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Dia dengerin cerita istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian. Beliau memberikan hadiah kepada istrinya. Beliau subhanallah mandi bersama istrinya. Biasanya pengantin baru mandi bareng. Insya Allah dapat 2 tahun gantian. Siapa dulu yang mandi? Pingsut lah. Pingsut dia mau mandi. Mandi bareng. Subhanallah. Ini sebagai bentuk perhatian. Sallallahu ala nabi. Makan bersama. Makan satu piring bersama. Maka nasihat ana buat perempuan ini, coba piring di rumah disodakohkan semua. Bikin satu piring. Tinggal satu piring. Jadi kalau makan sama suami, afwan bang, piringnya tinggal satu bang. Boleh makan berdua sama abang. Masya Allah. Dulu waktu malam pernikahan, Masya Allah, saling suap. Ya. Sekarang mejanya besar, jauh-jauhan. Istri di sini, suami di sana. Ganti, dirubah. Artinya suasana di rumah nanti bisa ciptakan yang seperti itu. Subhanallah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah atau tombak itu jemaah, orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW, Aisyah engkau mau nonton? Iya Nabi SAW. Subhanallah. Dari kamar ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya, Afaragti, engkau sudah cukup? Udah selesai? Kata dia, belum Nabi SAW. Padahal aku nggak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh. Gimana dekatnya aku sama Nabi SAW. Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku, aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri, karena cinta yang halal. Maka sekarang anti berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana di rumah itu.
Ketika suami umpamanya tidur dengan HP-nya, pegang HP, anti di sebelahnya sambil ambil minyak zaitun pijet kakinya ya. Berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia. Tapi kalau suatu saat atau sampai akhirnya suami tidak memberikan perhatian kepada anti minta perhatian sama Allah Azza wa Jalla. Artinya laksanakan pekerjaan anti, tugas anti dengan baik, niscaya Allah tidak akan melupakan kebaikan anti. Hadza wallahu a'lam bishawab.